Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rivaldi dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika dari kelas 1A dengan NPM 23100100270. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan eh, proses pengolahan kata dalam sistem informasi untuk melaksanakan tugas dari dosen pengampu, yaitu Pak Heri Chandra Ankom. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menuliskan. Yang pertama adalah pengantar proses pengolahan kata. Pengolahan kata adalah proses memanipulasi kata, yaitu memanipulasi kata pada sistem informasi. Memanipulasi tersebut ada tersebar pada poin kedua, yaitu kegiatan seperti meminting, memformat, ataupun mengeser ejaan dan lain-lain. Untuk pengolahan kata ini sangat penting untuk dibuat karena untuk memudahkan orang dalam memahami dari informasi yang disampaikan dalam sistem informasi. Sistem informasi. Untuk pengolahan kata dalam sistem informasi dapat dibuat dalam beberapa aplikasi, yaitu seperti Microsoft Word, Google Docs, ataupun OpenOffice Writer. Dan dari ketiga ini yang paling sering digunakan oleh halayak ramai mungkin seperti Microsoft Word. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk memakai yang dua lainnya. Selanjutnya, yang pertama dalam proses pengolahan kata yaitu memasukkan data. Poin pertama yaitu data tekstual dimasukkan melalui keyboard ataupun suara. Data-data yang ingin kita masukkan tentu saja harus kita lakukan sendiri. Ya, tidak menutup kemungkinan juga menggunakan AI, tetapi yang sering yang akan saya sampaikan ini yaitu menggunakan diri kita sendiri, yaitu dapat melalui keyboard seperti biasa, mengetik melalui laptop kalian ataupun PC, ataupun dapat menggunakan melalui suara agar ya lebih mudah. Kemudian gambar dan grafik dapat dimasukkan melalui pemindaian dan info. Data-data yang dimasukkan tentu saja memerlukan gambar dan grafik agar informasi-informasi yang disampaikan lebih akurat dan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang ketiga, data juga bisa diimport dari sumber lain seperti web, email, dan lain-lain. Tentu saja data-data yang dapat dimasukkan dalam proses pengolahan kata tidak hanya dapat diambil dari folder ataupun file-file yang ada di dalam laptop, tetapi juga memungkinkan dapat diambil dari website ataupun email ataupun aplikasi-aplikasi lain. Yang pertama dari penyuntikan teks. Dalam memasukkan kata, tidak eh, penyuntikan teks penting dilakukan untuk meliputi pemeriksaan ejaan dan tata tulis. Ejaan yang dilakukan tidak semena-mena diketik dengan begitu saja, begitu pun dengan tata bahasa, karena dalam sistem informasi harus menggunakan sistem menggunakan kata-kata yang formal. Yang kedua adalah penyaringan teks, itu memperbaiki kesalahan pengetikan. Tidak menutup kemungkinan bagi para manusia, yaitu mendapatkan kesalahan dalam mengetik, sehingga penyaringan teks penting untuk dilakukan. Yang ketiga, menyingkat atau memperluas kalimat. Dan keempat, konsistensi gaya penulisan. Konsistensi gaya penulisan ini penting dilakukan karena di setiap paragraf, eh, paragraf ataupun daftar atau tabel yang disampaikan dalam sistem informasi itu memiliki tujuannya masing-masing. Maka dari itu harus konsisten dengan penulisannya, tidak boleh em, seperti yang pertama persuasif, yang kedua deskripsi. Yang penting itu harus konsisten agar agar pembaca dapat mengerti. Ketiga ada pemformatan teks. Yang pertama yaitu mengatur font.
ukuran font, dan warna teks. Font yang biasa digunakan yaitu Calibri ataupun Times New Roman, dan ukuran tentu saja perlu diatur karena apabila menggunakan terlalu besar ukurannya akan sulit dibaca ataupun terlalu kecil. Kemudian warna teks itu opsional. Yang kedua menggunakan vektor, tabel, dan gambar yang telah saya mention di awal tadi. Data dan tabel dan gambar dapat menggunakan seseorang dalam membuat pengolahan data dan sistem informasi. Yang ketiga mengatur margin, spasi bar, spasi baris, dan orientasi halaman. Dan terakhir membagi dokumen menjadi bab dan subbab. Jadi, membagi dokumen menjadi bab dan subbab itu mempermudah supaya orang-orang dapat mencari hal yang mereka cari dalam sistem informasi sehingga tidak perlu membaca seluruh. Setelah selesai melakukan pengolahan data dalam sistem informasi, dokumen-dokumen tersebut dapat disimpan dalam beberapa, yaitu di dalam hard drive ataupun file manager yang telah ada di laptop masing-masing. Kemudian mengarsipkannya secara terstruktur untuk memudahkan pencarian. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat membuat banyak dari pengolahan data, sehingga kita harus mengarsipkannya secara terstruktur agar nantinya ketika mencari sebuah dokumen tersebut mudah untuk dicari. Terakhir, membuat salinan cadangan untuk mencegah kehilangan data, seperti membuatnya di dalam suatu Google Drive ataupun di dalam flashdisk dan lain-lain. Kolaborasi. Uh, di beberapa kasus, di beberapa kasus, pengolahan data dalam sistem informasi tentu saja menggunakan ataupun menuntut menuntut orang untuk memasukkan banyak data sehingga tidak menutup kemungkinan untuk harus menggunakan orang lain dan si pengguna dapat membagi aksesnya sehingga orang lain dapat membantu. Kemudian kolaborasi memungkinkan masukan dari berbagai sudut pandang dan berkomentar dan berdiskusi di dalam dokumen sehingga dokumen yang dibuat ataupun pengolahan kata dalam sistem informasi tersebut dapat dibuat dengan baik dan benar. Dan kesimpulan dari yang telah saya sampaikan tadi, pengolahan data merupakan suatu yang penting untuk memahami teks ataupun gambar dan tabel yang ada dalam suatu sistem informasi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.